Saudara, ya jangan gara-gara COVID jadi kehilangan sukacita kita, saudara tetap senyum. Amin. Yuk kita lihat sekarang firman Tuhan dalam ibadah peringatan kenaikan Yesus ke surga pada tahun ini, saudara, tahun 2020. Kita akan ambil satu perikop, yaitu dalam Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-50 sampai dengan 53. Lukas pasalnya 24, sama-sama kita baca dengan suara yang mantap, tetap semangat. Amin. Dan biarkan ketika kita mendengar, biar itu juga akan memberkati roh kita yang mendengarkannya. Haleluya. Yuk kita baca sama-sama Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. 1, 2, ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara, ada 3 peristiwa penting yang terjadi dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan ini menjadi rangkuman dalam firman Tuhan yang kita dengar sepanjang hari ini, saudara. Yang pertama tadi katanya dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, apa dikatakan tadi sana? Yesus memberkati mereka. Amin. Wah, itu saudara, bahkan saat-saat terakhir perpisahan Yesus dengan murid-muridnya pun, Yesus dalam posisi memberkati, saudara. Waduh, itu luar biasa ya. Jadi saudara, yang pertama Yesus memberkati. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi pada waktu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus? Murid-muridnya menyembah. Haleluya. Itu tadi ayatnya. Lalu yang ketiga, murid-muridnya pulang dengan sukacita. 3 ini pastikan hari ini kita sembah Tuhan Yesus. Amin. Dia berkati kita. Amin. Pulang semuanya sukacita. Amin. Khotbah berhasil, udah selesai. Haleluya. Nah, itu dia, udah selesai itu. 3 itu aja, saudara. Sembah dia dengan sungguh-sungguh, dia pasti akan memberkati saudara. Dan pulang, jangan lagi ada yang berduka. Haleluya. Pulang, pastikan semuanya kita dengan suasana hati yang baru, saudara. Kenapa, saudara? Karena 2 hal tadi itu. Tapi mari kita lebih jauh lagi, saudara. Jadi jangan cuma cari berkatnya saja. Haleluya. Pertanyaannya mungkin, saudara, kenapa Yesus harus ke surga pergi? Sayap kiri ada jawaban. Itu tujuannya, ngapain dia ke sana? Itu ngapain dia ke sana? Itu lebih tepat, memang balik ke rumahnya. Kenapa dia naik ke surga? Memang di sana rumahnya. Simpel aja, saudara. Kenapa dia naik ke surga? Karena memang kerajaannya bukan dari dunia ini. Mari kita lihat satu perikop dalam Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai dengan 36. Yohanes 16 ayatnya 18. Yohanes 18 ayat 33 sampai 36. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkaukah inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?"
Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Haleluya. Karena Yesus kerajaannya bukan daripada bumi ini. Dia bukan tempatnya di sini, saudara. Itu sebabnya dia kembali ke surga. Simpelnya tadi, seperti yang dikatakan tadi, karena memang di sana rumahnya. Haleluya. Pertanyaannya, ngapain dia ke sana? Itu apakah karena pulang rumah stay at home saja dia, saudara? Itu nanti baru kita akan bahas, saudara. Saya percaya Yesus bukan hanya stay at home di rumah, saudara, karena ada tujuan-tujuan lagi yang lain yang dia kerjakan, saudara. Tetapi yang jelas, saudara, dia pergi ke surga itu, saudara, karena memang kerajaannya bukan daripada bumi ini, saudara. Ketika dia mati di kayu salib, ada sebuah perkataan yang disampaikannya, sudah selesai. It is finished. Haleluya. Yang dalam bahasa Yunaninya tetelestai. Sudah selesai. Apa itu sudah selesai? Sudah selesai artinya tugas yang dipercayakan, yang diembankan kepadanya oleh Bapa untuk menebus dosa manusia itu sudah selesai. Tapi karyanya secara menyeluruh belum selesai. Itu sebabnya dia kembali ke surga. Haleluya. Itu sebabnya, saudara. Dan apa sekarang menjadi pesan moralnya bagi kita, sehingga hari ini menjadi sebuah hari perayaan bagi kita. Kita datang beribadah, kita datang menyembah Tuhan. Apa pesan moralnya? Paling tidak ada 3 yang kita lihat tadi. Yang pertama, melalui peristiwa kenaikannya ke surga, maka dia sedang menunjukkan, dia sedang menyatakan siapa dirinya sesungguhnya. Siapa dirinya sesungguhnya? Ada beberapa tokoh cerita, tokoh-tokoh agama yang mereka itu katanya naik ke surga. Mereka pada usia sudah tua, lanjut usia, lalu mereka bertapa. Lalu kata mereka yakini bahwa tokoh mereka itu diangkat ke nirwana. Tapi semua cerita itu tentang itu tidak ada saksinya. Bahkan sekarang juga ada hamba Tuhan yang selalu ngaku pergi ke surga, diangkat Tuhan ke surga, turun naik ke surga. Oh, naik turun ya, naik dulu baru turun lagi. Haleluya. Iya, bukan turun naik ya. Haleluya. Kalau Yesus turun naik. Haleluya. Ya. Tapi ada juga tokoh yang mengaku selalu naik turun ke surga. Semalam saya dibawa Tuhan ke surga, hari ini sudah di bumi lagi. Nggak apa-apa. Tapi siapa saksinya? Ada saksinya yang melihat, yang menyaksikan, oh orang itu diangkat ke surga. Nggak ada. Tapi Yesus ketika peristiwa dia naik ke surga itu, dari mulai kebangkitannya sampai dia naik ke surga, paling tidak ada 500 orang yang menyaksikannya. Ada 500 pasang mata yang menyaksikannya bagaimana dia naik ke surga. Sama seperti dalam bacaan kisah tadi itu dikatakan tadi sana, dia bawa mereka, murid-murid itu dan beberapa orang yang percaya itu keluar kota sampai ke Betania katanya. Lalu di sana disaksikan oleh banyak orang. Bahkan dia juga waktu pada posisi sedang memberkati, saudara, dia terangkat. Bahkan penulis yang sama, yaitu Lukas, dia tabib dokter, dia juga menulis dalam Kisah Rasul pasal pertama,
di mana waktu murid-murid itu terpelongo, dia melihat ke atas, wih hebat, dia memberkati, antara kagum dengan memberkati dengan segalanya saudara, sampai-sampai mereka tidak sadar ada malaikat, 2 orang malaikat berpakaian putih. Lalu mereka berkata, hei orang-orang Galilea, kenapa kamu terpelongo melihat ke atas? Itu bahasa Medannya, terpelongo nengok ke atas gitu ya. Adapun Yesus yang kamu lihat, yang jelas, yang kamu saksikan naik ke surga, akan datang kembali. Haleluya. Jadi ada banyak saksinya saudara. Sementara tokoh-tokoh yang lain itu dikatakan di sana mungkin itu diasingkan terus diangkat ke surga, yang dalam bahasa namanya moksa. Tapi nggak ada yang menyaksikannya. Tapi Yesus itu saudara, dia dikatakan di sana orang-orang itu menyaksikannya. Lalu ini dia yang pertama, menunjukkan dirinya siapa? Menunjukkan dirinya itu adalah Tuhan. Maka dikatakan murid-muridnya ngapain? Menyembah dia. Pernahkah saudara baca dalam peristiwa 3,5 tahun Yesus bersama-sama murid-muridnya, lalu sekali waktu murid-muridnya menyembah Yesus? Ada? Waktu misalnya Yesus membangkitkan anak muda di kota Nain yang sudah mati dan sedang dalam perjalanan membawa ke kuburan saudara. Lalu Yesus berkata, hai anak muda, bangkitlah. Lalu tiba-tiba saking kagumnya, maka murid-murid sujud menyembah? Tidak. Waktu Lazarus dibangkitkannya dari antara orang mati yang sudah 4 hari dikubur, itu sebuah peristiwa yang hebat sekali. Lalu adakah di situ murid-murid menyembah? Tidak pernah. Ada banyak mujizat-mujizat yang hebat, yang dahsyat, yang Tuhan Yesus perbuat, tapi belum pernah ada murid-murid itu yang menyembah. Kenapa saudara? Karena bagi orang Yahudi itu sudah paku mati saudara. Yang boleh disembah itu hanya Tuhan saja. Biar nyawa taruhannya. Lihat Mordekai yang tidak menyembah kepada panglima tentara Naaman pada waktu itu. Dan akibatnya saudara, karena dia tidak menyembah, beri hormat oke, tapi menyembah no. Lihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang disuruh menyembah kepada patung yang merupakan perwujudan daripada raja pada waktu itu, Raja Babel. Mereka tidak mau menyembah. Taruhannya itu semuanya nyawa. Mordekai bukan cuma dia yang diancam, dibunuh pada waktu itu, bahkan akibatnya semua orang Yahudi pada waktu itu akan dibinasakan saudara. Tapi bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, sangat pantang menyembah kalau itu bukan Tuhan. Tapi hari itu ketika Yesus naik ke surga, Yesus sudah menyatakan dirinya siapa sebetulnya. Itu sebabnya murid-murid waktu menyembah, bahkan Yesus tidak bilang jangan sembah aku, enggak. Dia bahkan menerima penyembahan murid-murid itu. Kenapa? Karena pada waktu itu dia sedang menunjukkan, dia sedang memproklamirkan siapa sebenarnya dia. Di beberapa daerah, di beberapa negara, orang menyembah proskuneo itu biasa. Apalagi di Indonesia, orang suku Jawa itu
apalagi yang berasal dari keraton, maka itu sudah biasa mereka proskuneo. Itu sebabnya apalagi di zaman penjajahan mungkin pengaruh itu dan pengaruh daripada budaya, saudara, orang biasa itu proskuneo. Itu sebabnya kalau menghadap orang yang derajatnya lebih tinggi, mereka itu akan sujud, memandang pun tidak berani. Kalau mereka undur, maka mereka akan undur dengan cara belakang ke belakang. Sudah biasa, itu sebabnya mereka duduk dengan bersila. Itu sudah biasa. Proskuneo di beberapa negara, beberapa suku itu biasa. Di Indonesia, suku Jawa itu biasa. Dan karena mayoritas di Indonesia ini suku itu, saudara, maka itu menjadi sebuah kebiasaan akhirnya. Apalagi ditambah orang-orang saudara-saudara kita yang muslim itu biasa dengan berduduk dengan menyembah, bersila, berlutut. Sehingga banyak suku juga mengikuti itu, sepertinya sebuah budaya. Kalau ada orang yang dihormatin, biasa dia akan seperti mengambil sikap menyembah. Bahkan orang Batak punya salah satu slogan, hormat manat mardongan tubuh, elek marboru, somba marhula-hula. Sudah biasa. Sehingga kalau dalam beberapa peradatan, saudara, maka kalau posisi orang itu hula-hula, maka dia begini. Kalau dia boru, maka dia akan seperti mengambil sikap proskuneo. Tapi bagi orang Yahudi itu tidak akan pernah. Kaisar sekalipun tidak akan pernah mereka sembah. Bahkan wakil Tuhan yang dianggap mereka itu imam besar pun mereka tidak akan pernah sembah. Kenapa? Karena memang sudah tertanam dari sejak zamannya Musa bahwa tidak boleh menyembah kepada apapun, baik di atas langit, di bumi, bahkan di bawah bumi, kecuali hanya kepada Tuhan saja. Itu sebabnya kaisar sekalipun tidak akan mereka sembah. Bagi orang Yahudi patang. Tapi pada waktu Yesus naik ke surga, tiba-tiba murid-murid itu menyembah. Dan Yesus pun orang Yahudi yang ngerti dia, saudara. Kalau dia bukan Tuhan, pasti dilarangnya, jangan sembah aku. Tapi Yesus pun menerima penyembahan murid-muridnya. Kenapa? Karena dia sedang memproklamirkan, dia sedang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Amin. Banyak orang tidak mengerti konsep ini, sehingga seringkali ketuhanan daripada Yesus itu dipersoalkan terus. Mana ada ayatnya? Mana pernah Yesus berkata? Tunjukkan mana pernah Yesus berkata, aku inilah Tuhan, sembahlah aku. Mana? Kalau ada seperti itu, maka hari ini aku akan menyembah Yesus sebagai Tuhan, kata beberapa orang. Tapi mereka tidak mengerti konsep ini. Monyet tidak perlu harus berteriak-teriak, akulah monyet. Tapi cukup dari tingkah lakunya, orang tahu dia adalah monyet. Tuhan Yesus tidak perlu memproklamirkan dirinya bahwa dialah Tuhan. Tetapi dari apa yang dikerjakannya, dari apa pengakuan murid-muridnya, semua bisa tahu pada waktu peristiwa kenaikan itu, dia sedang memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Amin. Itu yang pertama, mereka proskuneo, mereka menyembah. Tapi yang kedua juga, saudara, yang kedua, setelah murid-murid itu ada tindakan menyembah, Yesus juga katanya memberkati mereka. Haleluya.
Waduh, saya pikir semua kita sedang diberkati Tuhan. Tetapi saudara, perhatikan lagi saudara. Pernahkah saudara perhatikan bahwa Yesus pada waktu mengajar mungkin, khotbah mungkin, lalu setelah selesai, ya pulanglah dengan damai sejahtera, terima